Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat formulir pendaftaran online tahun 2022. Bagaimana caranya? Silahkan simak video berikut ini. Video part 2-nya. Di sini kami membuat respon di Google Spreadsheet. Di sini ada dua ya. Pertama kita harus membuat template dulu, kemudian di spreadsheetnya kita akan menambahkan rumus. Ya, bagaimana cara membuat template dan menambahkan rumus? Silahkan simak video berikut ini. Kita lanjutkan. Setelah selesai mengisi formulir ini, sekarang kita akan membuat responnya. Jadi kita klik pada jawaban ini, kemudian kita klik lagi di sini ya, membuat spreadsheet. Kita klik. Nah, buat spreadsheet baru ini biar saja kita tulis otomatis, kemudian klik buat. Jadi sebelum kita lanjut kita buatkan rumus di sini di spreadsheetnya, kita buat dulu template di Google Docs. Ini saya sudah buatkan sebelumnya. Kembali dulu ke Drive. Nah, ini sudah ada formulir penerimaannya ya. Saya klik ini. Nah, ini nanti akan kami bagikan di deskripsi. Silahkan buka, nanti bisa di download untuk sebagai contoh ya, karena formulir ini yang akan masuk ke email orang tua. Agar ini terisi otomatis, kita tambahkan rumus di sini ya. Silahkan ketik lebih kecil, tanda lebih kecil seperti ini 2 kali, kemudian kembali ke respon ini di Google Spreadsheet. Tanggal pendaftaran saya mau ambil timestamp ya, silahkan klik di timestamp, kemudian Ctrl C, kembali ke template. Nah, tinggal di paste, Ctrl V, kemudian tutup dengan lebih besar 2 kali. Nah, saya copy paste saja ini ke bawah ya. Ini sudah, tinggal kita ganti timestamp ini ya. Nah, nama lengkap, kembali lagi ke formulirnya, kemudian nama lengkap, klik, kemudian Ctrl C, kembali ke template, Ctrl V. Jadi di blok dulu ya, blok ini, Ctrl V ya. Jadi tanda lebih kecil dan lebih besar ini tetap ada di belakang. Kembali lagi ke sini, jenis kelamin, tambahkan, kemudian kita tutup lagi di sini. Kemudian di sini ini nama ayah saja kita masukkan. Ini terserah ya, apakah mau digunakan otomatis atau tidak ya. Kita edit dulu ini, hurufnya pakai manfaat. Ini peserta didik.
itu tidak bisa kita ganti karena di sini adalah tertulis juga di sini tadi ya ini. Jadi ini biarkan saja, sudah terlanjur. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Nah, ini template sudah selesai. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan menambahkan rumus untuk tanggal pendaftaran. Nah, jadi yang ini biar saja tanggal pendaftaran di atas. Biarkan saja ini tanggal pendaftarannya. Yang akan kita rubah di sini adalah usia. Kemudian tanggal daftar di sini, tanggal di sini, sebelum tanda tangan, kemudian keterangan. Nah, ini juga saya sudah siapkan rumus. Nanti saya bagikan semua ya. Nah, langkah yang pertama kita tambah di sini ya, di kolom L. Pertama tanggal daftar. Saya buka dulu. Ini bisa kalian lihat nanti. Jadi tinggal copy paste. Jadi sesuaikan dengan kolom atau barisnya ya, kolomnya. Ya, oke, ini tinggal Ctrl C masuk ke sini. Nah, saya paste di sini ya. Jadi cara paste-nya akan klik di sini, kemudian klik lagi di dalam sini di atas di dalamnya ya, kemudian Ctrl V. Nah, jadi perintahnya ini array formula ini if row. Jadi ini berlaku oleh seluruh baris yang ada di sini ya. Nah, jadi jika baris AA, ini artinya AA ini, yang ini baris AA ini, A sampai tidak ada batas ke bawah, itu ada tulisan. Jadi ini bisa terserah sebenarnya di sini ya, bisa diganti A atau B atau C, terserah. Tapi saya di sini pakai angka 1. Kemudian di sini ini tulisan yang akan muncul di bagian pop di atas ini nanti. Jadi ini saya pakai tanggal daftar, kemudian titik koma lagi, kemudian array formula lagi, kemudian if, kemudian buka kurung, kemudian buka kurung lagi, ini 2 kali buka kurungnya. Nah, kemudian kita masukkan yang kolom ini AA, kemudian tidak kosong. Nah, ini artinya ya, jika dia tidak kosong ini, maka masukkan teks. Nah, teks ini jadikan teks untuk yang ada di A ini, itu tanggal atau DD ini ya, D, kemudian MMM, ini boleh huruf kecil besar semua, ini untuk bulannya, kemudian Y ini year, month, year adalah untuk tahun ya. Kemudian tutup kurung, kemudian titik koma lagi, kemudian jika dia kosong maka dikosongkan ya. Jadi tadi perintahnya di sini, jika tidak kosong maka tuliskan, kemudian jika kosong berarti dia dikosongkan, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi ini ya, tanggal daftar ini saya masukkan di sini ya, tanggal di sini. Jadi saya ketikkan saja tanggal daftar. Jadi harus sama ya, yang ada di sini, tanggal spasi daftar, tidak boleh beda ya. Oke. Nah, ini turun sedikit, boleh dipindahkan ke kiri dulu. Ya, oke, tutup ya. Oke. Berarti tanggal daftar sudah selesai. Untuk rumus usia kami sudah siapkan juga di sini. Nah, tinggal copy paste saja. Itu
kemudian kita isi di sini ya, di M. Nah, jadi cara untuk pastenya, klik dulu, kemudian klik di sini di atas ya. Boleh juga langsung klik 2 kali di dalam situ, klik 2 kali, langsung paste. Oke. Setelah itu di sini ada yang akan kita ganti, karena ini, nah ini boleh ganti umur atau usia, yang terserah ya, usia. Oke, saya ganti usia. Jika tertulis di A ini adalah 1, ada tulisan, maka tuliskan usia. Nah, jika kosong, A-nya kosong, dikosongkan. Nah, ini date div, ini HH. HH ini kita ganti sesuai dengan tanggal lahir. Nah, HH di sini adalah nama ayah. Ya, Jihan ini adalah nama ayah. Jadi H ini, H sampai H ini kita ganti, kita hapus dulu, hapus, space. Kemudian klik saja di sini, di F ini, di tanggal lahirnya. Ingat ya, harus di tanggal lahir, karena kita akan baca usianya berdasarkan tanggal lahir. Jadi klik di F. Nah, maka langsung otomatis tertulis FF ya. Sama untuk tahun ya. Kemudian yang kedua lagi ini HH, kita hapus lagi, kita klik lagi di FF ini, di F, klik lagi. Nah, maka otomatis. Kemudian kita pindah saja di sini karena ini tidak kelihatan sama ini ya. Langsung kita klik di sini ya, kita hapus, kemudian klik lagi F. Oke ya, ini sudah semua tahun, kemudian berapa tahun, berapa bulan, berapa hari ya, sampai harinya, MD. Jadi ini YM, kemudian ini MD kodenya ya, perintahnya, kemudian enter saja. Nah, jadi langsung tulis 4 tahun 0 bulan 7 hari. Dia hitung ini ya, ini yang dihitung. Jadi usia ini 4 tahun 0 bulan 7 hari per tanggal ini. Nah, ini karena di sini, nah ini ya, maaf, ini yang dilupa. Kita dasarnya adalah 1 Juli 2022. Jadi kita ganti ini 2022, kita ganti 2022 ya. Nah, ini kita ganti semua 2022. Nah, lagi ini 1 2022. Nanti langsung enter saja. Nah, maka umurnya 6 tahun 0 bulan 7 hari. Oke, ini sudah usia. Nah, jadi ini usia, kita ketikkan lagi di template. Di usia huruf besar semua ya, usia sesuai tulisan yang ada di sini, usia. Oke. Berikutnya keterangan, apakah cukup usia atau tidak. Nah, tinggal kita tambahkan di sini keterangan. Sebelum kita tambahkan keterangan di sini, apakah dia kurang atau lebih, ini kita tambahkan lagi di sini di bawah. Ini database ya, database usia. Klik tambahkan sheet di sini sebelah kiri bawah. Tambahkan sheet. Ya, maka muncul sheet 2. Kemudian sheet 2 ini klik kanan. Kita ganti nama database atau DB saja ya. Ganti DB. Nah, kemudian kita ketikkan di sini usianya ya. Ini saya sudah siapkan juga. Saya buka dulu drive-nya. Kemudian ini ada database usia, tinggal klik. Ini saya juga bagikan nanti, tinggal copy. Nah, ini 4 tahun 0 bulan, 0 hari, dan seterusnya. Ya. Tinggal klik di A, tekan shift ya, tekan shift di keyboard. Kemudian tanda panah kanan sampai di I. Kemudian Ctrl C. Nah, kita copy saja masuk ke sini. Nah, di database ini ya. Klik di A, kemudian Ctrl V.
sudah masuk semua ya. Oke, ini database-nya. Jadi keterangannya apakah usia, sebentar dibandingkan apakah ini usia ini bisa masuk di sini cukup atau tidak ya. Ini ada rumusnya. Sekarang kita klik di end ya, klik di end. Kemudian kita ambil rumus dulu, rumus keterangan ini. Ctrl C, klik di end, kemudian paste. Cara paste-nya klik 2 kali. Ini. Nah, yang diganti di sini, ini yang BP karena akan kita bandingkan yang ada di kolom M dengan yang ada di database ini di usia. Jadi nanti disesuaikan saja di kolom mana tempat usia itu, maka ini yang kita ganti ya. BP ini kita ganti klik M. Semua yang tulisan BP ini kita ganti M. Kita cari di sini saja, di sana tidak muncul semua ya. Nah, ini lagi PP lagi kita hapus, ganti dengan M. Ya, oke, ini sudah, tinggal klik. Nah, maka usia cukup. Oke. Jadi di keterangan ini ada 3 keterangan nanti di sini, apakah usianya cukup, usia kurang, saya klik dulu ya. Ini usia cukup jika 6 tahun ke atas, usia kurang dari 6 tahun atau usia di bawah 6 tahun itu jika umur siswa tersebut 5 tahun 6 bulan sampai 5 tahun 11 bulan. Kemudian yang usia kurang ini di bawah 5 tahun 6 bulan, berarti dia sudah baru berusia 5 tahun 5 bulan 29 hari, maka keterangan di sini akan tertulis usia kurang atau ditolak ya. Seperti itu di sini keterangan. Kemudian database-nya ini nanti bisa di copy saja, ada di sini ya, ini tinggal di copy. Ini saya sudah tuliskan ada 4 tahun, mulai dari 4 tahun ini ya, umur SD sampai 5 tahun 5 bulan yang ada di D ini, kolom D ya. Nah, jadi siswa yang ada di kolom D ini jika terbaca ada di usianya ada di sini, maka itu sudah pasti akan ditolak. Tapi jika siswa ada di sini ya, 5 tahun 6 bulan 1 hari sampai terusnya sampai 5 tahun 11 bulan 29 hari, itu keterangannya akan usia di bawah 6 tahun. Nah, jika nama siswa tersebut tidak ada di dalam database ini, maka usianya, perintahnya di sini keterangannya ditulis usia cukup ya, usia cukup. Jadi mungkin seperti itu untuk keterangan. Nah, jadi kita tambahkan lagi di template di sini, berarti kita tulis perbesar juga keterangan. Ya, oke, untuk template-nya ini sudah selesai. Sudah selesai semua ya. Setelah itu kita akan setting formulir ini. Itu akan otomatis masuk di email yang ada tertulis di sini ya. Di sini email address ini masuk ke sini.